Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam acara kita belajar firman Tuhan bersama. Mohon maaf, minggu yang lalu kita absen karena saya barusan operasi katarak, sehingga kami tidak bisa membaca dengan baik. Dan marilah kita sebelum memulai dengan judul proses pertumbuhan rohani, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh belajar bersama tentang firman-Mu dengan baik, dan beri kepada kami sekalian dengan pendengar petunjuk atau hikmat untuk memahami, mengerti, dan mampu melakukan dengan baik. Terpujilah nama Bapa, Engkau ampuni dosa kami sehingga kami layak menerima firman-Mu. Amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita akan bicara tentang proses kehidupan atau pertumbuhan anak-anak Tuhan. Setelah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya diberi status anak Allah. Nah, oleh sebab itu, waktu kita tetap di dalam Dia, pertama kali kita mau melangkah pertumbuhan, Paulus menegaskan, tetaplah di dalam Dia. Dibangun di atas Dia, berakar di dalam Dia, menjadi teguh dan penuh pengucapan syukur. Itu mengawali langkah kita. Dan sekarang prosesnya, proses pertumbuhan rohani ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusia. Manusia mulai dari bayi, bertumbuh menjadi anak, taruna, dewasa, dan matang. Demikian juga di dalam kehidupan rohani. Bayi rohani, kemudian juga dewasa rohani, dan matang dalam rohani. Yang sama dengan kita adalah perlu ada pengasuhan dan perawatan dari seorang tua. Juga perlu penguatan dan nasihat dari seorang bapak. Itulah kaitannya dengan kesamaan kita. Di samping itu, kita juga melihat proses pertumbuhan ini seperti kehidupan manusia secara jasmani, mulai dari lahir, kemudian dikasih susu yang murni yang kita pernah bicarakan, yaitu firman Tuhan, kemudian bertumbuh menjadi dewasa dan matang dengan makanan-makanan yang lebih keras, sehingga dia bisa ngerti dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, namun kita perlu memahami hal pokok penting dalam kehidupan kita, bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Kita katakan bahwa Dia mati untuk saya, Dia bangkit untuk saya. Oleh sebab itu, kita akan juga hidup serupa dengan kebangkitan. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita melihat perlu latihan jasmani. Kalau kita menjadi atlet, kita mesti latihan dengan baik. Nah, demikian juga di dalam kehidupan rohani, kita perlu ibadah. Ibadah itu merupakan latihan rohani yang kemudian akan menimbulkan kesalehan dalam kehidupan kita, manakala ibadah kita bukan ibadah hanya melaksanakan kegiatan, tapi ibadah sungguh-sungguh dihayati. Bahwa Allah akan memberkati ibadah saudara dan saya, Allah akan mengubah kehidupan saudara dan saya melalui kuasa Roh Kudus, dan Allah akan menuntun saudara dan saya untuk hidup berkenan kepadanya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13, manusia dimulai dari bayi menjadi dewasa tadi dikaitkan dengan kehidupannya pergumulan. Pergumulan kita semakin hari semakin nyata, semakin berat, dan lain sebagainya. Namun di dalam pergumulan itu, kita perlu mengucap syukur karena Allah bekerja dalam kehidupan kita, dan kita diberi jalan keluar sehingga kita cakap menanggungnya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita perlu perubahan. Di dalam hal ini, orang yang diterima, kita menerima apa? Kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran. Anugerah apa? Anugerah keselamatan. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan.
Jadi mutlak kita perlu hidup dan berkenan kepada Allah, dan kita tidak dikuasai dosa lagi, tetapi kita menguasai. Jadi jangan dibalik. Kita tidak menguasai dosa, tapi kita juga tidak dikuasai dosa. Jadi ini hal yang perlu diperjelas. Begitu Allah mati untuk kita, Yesus mati untuk saya. Dia mematikan kuasa dosa dalam kehidupan kita, sehingga dosa tidak berkuasa atas hidup kita. Nah, ini yang menjadi pokok. Oleh sebab itu kemudian bertolak dari fakta bahwa Yesus mati untuk kita, maka kita diminta untuk hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah yang menggunakan kita istilah pertumbuhan rohani. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam hal ini sahabat mentari, kita mencoba melihat Rom pasal 6 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Rom pasal 6 ayat 11 sampai 14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Nah, sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memperhatikan ini, kita melihat ayat yang ke-16, ke-11. Di sana dikatakan, demikianlah hendaknya kamu, saudara dan saya. Kamu, itu artinya saudara dan saya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memandang apa? Memandang bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya, dan dia bangkit untuk saudara dan saya. Bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu pokok. Kalau orang bilang doktrin, bahwa Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit untuk kita, dan berpijak pada fakta itu, mari kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kemudian ayat yang ke-12, mari kita lihat. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tubuh, bukan peredaran satu persatu ya, tangan, mata, dan lain sebagainya, tapi keseluruhan tubuh kita jangan diserahkan menjadi hamba dosa. Sebab hendaklah dosa jangan menguasai lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita sudah dimatikan dosa, tetapi keinginan berbuat dosa itu masih ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara dan saya perlu mengendalikan diri untuk senantiasa melawan dosa. Kita tidak mengalahkan dosa, melawan dosa. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang ada di dunia ini selalu berkaitan dengan keinginan mata, keinginan daging yaitu nafsu kehidupan, dan kecongkakan hidup. Nah, tiga hal itu yang selalu ada di dunia itu bukan dari Bapa, tapi dari dunia. Oleh sebab itu, saudara dan saya perlu melihat kondisi ini dan melawan keinginan mata, keinginan daging, dan kecongkakan hidup yang bukan berasal dari Bapa di surga. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, untuk itu kuatkanlah hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Saudara perlu membaca firman Tuhan tiap hari, karena melalui firman Tuhan saudara tahu apa kehendak Allah. Ingat
bahwa awal-awal kita berbicara, kita harus tahu apa yang diinginkan Allah, yaitu berkenan kepada Allah, menjadi orang yang dewasa penuh serupa Kristus. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, supaya jangan menuruti keinginannya, itulah yang menyebabkan kita selalu jatuh dalam dosa, karena kita masih kurang hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Mari kita melihat ayat yang berikutnya, 13. Janganlah menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Hidup kita jangan menjadi senjata kelaliman, kekerasan, kekejaman, dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak berkenan pada Tuhan, tetapi serahkanlah kepada Allah menjadi senjata kebenaran untuk melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Dan yang terakhir di dalam ayat 14, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena saudara dan saya tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum anugerah. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyempurnakan kehidupan kita, bahwa Allah menyertai, memberkati, melindungi, menuntun, dan memberikan jalan keluar bagi kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebesaran kita adalah bahwa kita sebagai anak Allah yang diurapi dari hari ke hari, yang diberkati dari hari ke hari. Marilah kita melihat menjadi satu serupa dengan kehidupannya, menjadi serupa dengan kematiannya, menjadi serupa dengan kebangkitannya. Yesus mati untuk saudara dan saya, Ia bangkit juga untuk saudara dan saya. Kita telah mati terhadap dosa, kuasa dosa tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Mari kita melihat apa keselamatan itu. Di dalam Efesus pasal yang kedua, silakan dibuka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Efesus pasal kedua, ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah anugerah semata-mata, bukan hasil usaha kita, hanya karena iman. Fakta tadi untuk semua orang tahu, Yesus mati, itu fakta. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang beriman kepadanya dapat keselamatan. Yang tidak, ya tidak. Oleh sebab itu, kalau orang-orang mengatakan dengan berbuat baik akan masuk surga, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan hanya melalui Yesus kita akan masuk surga. Nah, sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara dan saya begitu menerima Kristus, kehidupan lama kita dimatikan, dan kita menuju hidup baru di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melihat bahwa kita ciptaan Allah yang diciptakan di dalam Yesus Kristus. Oleh karenanya, apa Allah masih bekerja sampai sekarang? Jelas masih bekerja. Allah sedang mengerjakan rencana-rencana yang sudah dipersiapkan bagi saudara dan saya. Apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6, Allah akan menyempurnakan semuanya itu. Oleh sebab itu, sahabat mentari, tinjaulah kehidupan kita masing-masing dan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena Allah sedang bekerja dan menyiapkan pekerjaan yang baik, yaitu mengabarkan kabar baik, mengabarkan kabar keselamatan, dan membagi berkat yang diberikan oleh Tuhan. Hendaklah kita menempatkan diri sebagai anak Tuhan
untuk menjauhi dosa. Karena Yesus mati untuk kita dan kita diminta untuk hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kiranya itu menjadi dasar kehidupan kami. Dan kami harus memahami dengan baik bahwa Yesus sudah mati untuk kami. Dan kami harus hidup di dalam Allah bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Untuk senantiasa membangun hubungan pribadi dengan Engkau melalui doa dan firman-Mu. Supaya kami tetap melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan menjauhi dosa dan melawannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.